Jadi menurut Harari, manusia atau kita ini masih satu family, bahasanya satu family atau masih satu kategori dengan kera besar gitu kan. Kita masih mempunyai hubungan atau kerabat dekat dengan simpanse, orang utan, dan gorila. Jadi memang kita saudara dekat. Itu menurut Harari, karena memang beliau adalah seorang Darwinian gitu kan. Jadi itu lor sekilas tentang judul. Silahkan kembali ke host. Oke, ternyata sangat menarik juga ya. Soalnya membahas tentang sejarah manusia, yaitu sejarahnya kita sendiri. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, Bang Lutfi, apa saja sih yang dibahas di dalam bukunya? Oke, kita sekarang membahas isi buku ya. Jadi kalau kita membahas buku ini, maka saya harus membacakan sedikit isi bab besarnya aja ya. Jadi di sini ada 4 bagian besar yang terdiri dari subbab. Yang pertama yaitu tentang revolusi kognitif. Kemudian yang kedua tentang revolusi agrikultur. Yang ketiga tentang penyatuan manusia. Yang keempat tentang revolusi saintifik. Kemudian udah itu yang terakhir ya. Jadi cuma 4 bagian. Itu bagian besar dari seluruh buku ini yang tebalnya sekitar 530 halaman dalam edisi digital. Saya akan menguraikan sedikit intisari atau inti-inti dari buku ini yang mungkin saya perlu kasih tahu kepada sedulur semua, yaitu tentang masalah fiksi ya. Jadi sesuai dengan judul video ini, yaitu semuanya fiksi kecuali Harari. Itu kan. Jadi memang Harari ini novel dong. Oh enggak. Jadi memang Harari ini dalam banyak isinya mengungkapkan bahwasanya semua hal di dunia ini, bahkan yang di luar dunia, itu bagi Harari adalah sebuah mitos atau fiksi. Tapi Harari di sini tidak menyertakan definisi mitos atau fiksi itu sendiri. Tapi ketika kita sebagai orang awam, ketika menangkap atau melihat kata fiksi atau mitos, pasti langsung terbayang yaitu bukan hal yang sebenarnya, alias khayalan gitu kan, bukan yang sebenarnya lah gitu. Oleh karena itu di sini di buku ini Harari menjelaskan bahwasanya seperti kayak uang, negara, hak asasi manusia, kemudian toleransi dan sebagainya gitu kan. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan manusia yang itu dipercaya dan diyakini sebagai sebuah kepercayaan kolektif, maka bagi Harari itu adalah sebuah mitos atau fiksi. Jadi sekali lagi saya garis bawahi ya, segala sesuatu yang itu dipercaya oleh sekelompok manusia atau dipercaya oleh sekelompok kolektif manusia gitu kan, atau dipercaya oleh seluruh dunia, itu bagi Harari adalah fiksi. Ingat ya, fiksi. Jadi fiksi ini kalau saya lihat atau dulu ada Rocky Gerung ketika mengartikan fiksi, ketika Rocky Gerung berbicara di ILC bilang kitab suci adalah fiksi. Tapi Rocky Gerung menyertakan definisi. Bagi Rocky Gerung definisi fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi gitu kan. Menurut saya ini definisi yang cukup pas untuk buku Harari. Karena apa? Dalam buku Harari ini memang Harari sering berbicara tentang imajinasi itu kan. Jadi semuanya ini hanya imajinasi, hanya fiksi. Jadi mungkin cukup pas definisi Rocky Gerung tentang fiksi ditempelkan ke dalam bukunya Harari. Jadi sebuah energi untuk mengaktifkan imajinasi.